Persia itu dan negara-negara yang lain sudah mengenal bagaimana karpet yang empuk, yang apa. Rasulullah itu tidak. Malah Abu Bakar tuh menangis, Bu, melihat Rasulullah bangun ada garisan-garisan bekas jiplak di pipinya. Ya Allah, amun bahasa kita kan. Engkau kono raja, pimpinan, SBY, salah, Prabowo, amun sekinku, masa sampai mengkono, gitu. Ya, kalau mau tuh bisa gitu tuh. Ya, itu ya. Jadi hidupannya yang sederhana saja. Itu hanya sudah seadanya. Terus ke-32 serba mudah. Beliau memiliki akhlak yang serba mudah serta lembut bersama dengan semua sahabatnya. Tidak kasar, tidak keras, bukan pula termasuk jenis orang yang suka berteriak tuh. Memang kalau orang yang suka berteriak berlebihan itu kadang-kala menghilangkan menghilangkan apa sih kalau kita tuh kewibawaannya gitu tuh, kalau bangsa gitu ya. Tetapi bagaimanalah kalau misalkan dalam batas-batas yang wajar juga bisa diterima. Jadi itu akhlak Rasulullah itu serba mudah, tidak mempersulit orang. Jadi apa yang diminta oleh orang lain, sahabatnya atau siapa, Rasul itu tidak bisa nolak tuh, Bu. Kalau kita kan kira-kira demikian kan. Aduh, apalagi sekarang berasnya lagi larang. Ya, yang 5 kilo aja saya pernah nganter istri beli sudah 92.000. Berarti hampir berapa, Bu? 18 ribuan ya. Itu yang tinggi di tokonya tuh. Yang terendahnya sudah 70 berapa, hampir 15.000. Nah, kasihan juga kondisi masyarakat kita ya. Ke-33-nya, Bu, ini mendahului salam. Jadi Rasulullah itu pertama kali mengucapkan salam sebelum para sahabatnya. Nah, ini saya ceritakan sedikit sampai dicontohkan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini kan dalam arti persaingan bukan jelek ya, Abu Bakar sama Umar, sahabat Rasulullah yang luar biasa lah, yang dijamin oleh Nabi itu masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ajaran Rasulullah ini Abu Bakar dan Umar itu melaksanakan. Ya misalkan kayak saya dengan Pak Yani lah, itu tuh Pak dikit-dikit ngomong salamnya tuh, Bu, memberikan salamnya tuh. Iya. Jadi dari jauh nih Abu Bakar sama Umar teng nambah marah kan, Umar gitu, wah pengen dikit-dikit. Didikit-dikit dulu sama Abu Bakar salamnya. Kalah lagi Umar. Sampai jadi misalkan ibu tuh jangan males-males. Misalkan masuk dan memang ada etika, yang berjalan mengucapkan salam pada yang diam. Yang berkendaraan mengucapkan salam. Misalkan saya masuk ke kampung kan terus ya, punten, assalamualaikum. Itu kalau misalkan ada kumpulan-kumpulan begini, ada yang baru masuk ya. Nah, demikian sampai Abu Bakar Umar itu bersaing dalam arti bagus. Dalam suatu saat ada pengumpulan zakat atau infak sedekah atau zakat. Umar nih, ya Umar kan orangnya bebas dan tegas itu. Nih saya nyumbang sekian, gampangnya misalkan saya nyumbang 100, kebutuhannya 200, saya setengahnya. Abu Bakar datang, semua dari saya. Aduh, kata Umar nih, kalah maning. Jadi di sini memang makanya setelah Abu Bakar ya Umar. Jadi begitu sifat-sifat dari Rasulullah itu diturunkan kepada para sahabatnya, terutama sahabat utama yang 4 itu. Luar biasa, Bu. Ketiga-empatnya masih ada waktu. Tidak melepas tangan yang menggenggamnya. Nah, ini kan kalau kita sahabat apalagi nggak ketemu kan, wah salaman gitu ya, wah gimana gitu.
Nah itu kita kan seneng, priben gimana gitu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalkan ketemu. Nah itu kita juga kan seneng ya, priben sambil ngomong, sambil salamannya, sedang mengucapkan salam apa. Nah Rasulullah itu begitu, genggamannya itu, iya. sampai ya seneng lah, menunjukkan kebahagiaan gitu, bertemu. Ayam dan cemiciu, mestinya. 35-nya selalu berzikir. Nah ini jelaskan, tidaklah beliau berdiri dalam satu majelis, tidak pula duduk kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah. Selalu berzikir. Jadi memang saya pernah baca dari medsos seorang kiai sepuh. Jadi betul Bu, saya rasakan, ya saya nggak usah ambil contoh, saya sendiri. Ini ada beberapa semakin bertambah umur itu akan semakin berkurang. Kalau bahasa ininya semuanya terjadi, pertama klimaks sampai puncak, terus terjadi anti klimaks, turun. Nah dalam ibadah pun saya tadinya kok kiai nyampaikannya begini ya, cukup ini saja zikir itu gitu tuh. Karena ternyata ya Allah, semakin tua itu kita semakin wudu aduh susah ya. Ya. Apa maning misalkan kepleset ya, licin. Oh, saya aja pernah kepleset Bu di musola di kampung tuh. Sampai ada tiga orang masih yang kepleset tuh. Dan saya merenung, oh bener ya, sepuh ini ngomong bahwa nanti ada salah satu zikir kita, enggak apa istighfar, apakah la ilaha illallah, pokoknya berzikir pada waktu kita semakin menurun. Mungkin kita tadinya masih kuat sholat malam, puasa sunnah ya, Senin Kemis. Pada waktu umur kita semakin tua, semakin lemah, itu akan menurun. Nah akhirnya oh iya ya, harus akhirnya mengambil zikir kayak sepuh itu ya, saya lihat. Dan ternyata memang dicontohkan oleh Rasulullah juga, dimanapun kita harus tetap berzikir ya. La ilaha illallah adalah yang paling timbangannya paling berat, atau astagfirullah apa saja itu ya. Ya udah Bu, Ibu, saya pikir ini sudah cukup 35, nanti dilanjutkan. Jadi nanti Bapak sekalian, dalam Sirah Nabawiyah saya nyebutnya jejak-jejak Rasulullah itu selalu pertama saya membawa materi terkait dengan jejak-jejak Rasulullah, dan saya akan sampaikan sifat-sifat mulia dari teladan kita Nabi Muhammad SAW. Karena saya pun butuh Bu, bukan saja Bapak Ibu, saya sendiri pun butuh ya, dalam kehidupan hari sehari-hari. Seperti minum jangan berdiri ya, ingat kan, gampang itu sih, jangan Bu, udah nurut saja, jangan apa sih di papa kan ngadegen ya, pasti apa yang dicontohkan disampaikan oleh Nabi kita pasti benarnya, jangan ragu. Demikian ya, kita akhiri tausiah ini, mudah-mudahan membawakan keberkahan, kemanfaatan untuk semua, baik saya pribadi maupun Bapak sekalian. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan, insya Allah itu tidak ada kesengajaan, dan itu datangnya dari anulah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.